Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Setiarini, NIM A4101801805, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang rasio, materi SMP kelas 7. Nah, selanjutnya, sebelum kita mempelajari materinya, kita akan mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, kompetensi inti pada poin 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti poin 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri, terdapat poin 3.7, yaitu menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Dan ada poin 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Yang kedua, peserta didik mampu memahami rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Nah, untuk selanjutnya kita ke materi. Apa itu rasio? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Langsung saja, rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, kita sering menyebut juga perbandingan sebagai pembagian atau ditulis dengan A dibagi B. Nah, ada contoh soalnya nih. Contoh soal 1. Hitunglah perbandingan berat badan Riko 15 kg dan Ari 10 kg. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Nah, ini ada gambar, ini berat badan Riko 15 kg dan ini berat badan Ari 10 kg. Nah, bagaimana nih penyelesaiannya? Nah, langsung saja. Untuk menghitung perbandingan berat badan Riko dan Ari dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mencari selisihnya. Jadi, mencari selisih antara berat badan Riko dan Ari, sehingga berat badan Riko dikurangi berat badan Ari. Nah, 15 dikurangi 10 diperoleh 5 kg. Atau dapat pula dengan mencari hasil baginya, yaitu 15 dibagi dengan 10. Nah, ini kita menjadikan bentuk yang paling sederhana, yaitu sama-sama dibagi dengan 5, yaitu diperoleh 3 dibanding 2 atau 3 dibagi 2. Maka perbandingan berat badan Riko dan Ari yaitu 3 dibanding 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbandingan berat badan merupakan dua besaran yang sejenis karena berat badan memiliki satuan yang sama, yaitu kilogram. Nah, lanjut. Nih ada contoh yang soal kedua. Agung bersepeda menuju SPBU dengan pemberhentian sebanyak 3 kali. Nah, ini yang pemberhentian yang pertama 8 km selama 20 menit. Dan pemberhentian kedua 12 km selama 24 menit, pemberhentian ketiga 24 km selama 40 menit. Nah, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, langsung saja nih ke penyelesaiannya. Kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung setiap lintasan. Nah, lintasan pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Sehingga diperoleh
8 dibagi dengan 20. Nah, ini sama-sama kita menjadikan bentuk yang sederhana, yaitu sama-sama dibagi dengan 4. Nah, 8 dibagi 4 hasilnya 2, dan 20 dibagi dengan 4 hasilnya 5. Sehingga perbandingannya 2 per 5 km per menit. Nah, untuk lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Nah, sehingga diperoleh perbandingan 12 dibagi dengan 24. Nah, ini sama-sama dibagi dengan 12. 12 dibagi 12 hasilnya 1, dan 24 dibagi dengan 12 hasilnya 2. Sehingga hasil perbandingannya 1 dibanding dengan 2 km per menit. Nah, untuk lintasan yang ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Nah, sehingga diperoleh 24 dibagi dengan 40. Nah, dijadikan bentuk sederhana, sama-sama dibagi dengan 4, diperoleh 6 dibagi 10 km per jam. Nah, ini juga masih bisa ke bentuk sederhana lagi ya, dibagi dengan 8. Jadi hasilnya nanti 4 dibanding 3 dibanding dengan 5. Nah, karena 2 per 5 kurang dari setengah, kurang dari 6 per 10, maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat saat lintasan pertama. Nah, contoh soal 2 ini merupakan rasio 2 besaran yang berbeda satuan. Nah, karena ini satuannya kilometer per menit, sehingga satuannya itu tidak sama, tidak sejenis. Nah, ini ada latihan soalnya, silahkan dikerjakan sebagai bentuk latihan dari materi ini. Nah, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.